IGF Kids Palembang. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Yuk teman-teman, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan beribadah dan memuji Tuhan. Tolong berkatilah kami di ibadahnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. In my heart, I can't stop clapping. You put a hope in my heart, I can't stop dancing. You put a hope in my heart, I can't stop singing. La 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 la. You put a hope in my heart, I can't stop shouting. God, you are good. Makes me happy. Remembering makes me happy. Obeying makes me happy. You give me hope. Praying makes me happy. Remembering makes me happy. Obeying makes me happy. You give me hope. Put a hope in my heart, I can't stop clapping. Put a hope in my heart, I can't stop dancing. Put a hope in my heart, I can't stop singing. La 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 la. Put a hope in my heart, I can't stop shouting. God, you are good. You are good. God, you are good. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Miss Vina hari ini. Apa kabar adik-adik semua? Nah, sebelum kita masuk sesi sharing hari ini, mari kita ambil sikap doa yang baik. Lipat tangan dan tutup mata. Ya Tuhan, terima kasih kami hari ini masih boleh mengikuti ibadah di IGF Kids. Sertai kami ya Tuhan, untuk sesi sharing ini kami membuka hati kami, terus ajar kami mengerti tentang firman-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, berjumpa lagi dengan Miss hari ini. Miss hari ini akan sharing tentang tema New Hope atau pengharapan yang baru. Nah, di sini pasti adik-adik sering mendengar kata harapan. Apa sih arti dari harapan? Harapan adalah sesuatu keinginan yang kita inginkan untuk terjadi. Nah, harapan terbesar kita, Miss percaya, semua umat manusia sekarang berharap agar COVID ini dapat segera berlalu dan kita semua dapat beraktivitas kembali dengan normal, kembali ke sekolah lagi, dan memulai kehidupan kita sebelum COVID itu ada. Nah, sekarang setiap kita memiliki harapan. Namun, Miss percaya adik-adik juga pasti pernah mengalaminya. Pengharapan adik-adik itu ada yang tidak terwujud, tidak terjadi. Nah, di sini Miss mengajak kita semua untuk mulai menaruh pengharapan kita kepada Tuhan dan menyerahkan semua harapan kita kepada tangan Tuhan. Maka semua harapan kita itu tidak akan sia-sia. Nah, di sini karena di dalam tangan Tuhan, Miss percaya masa depan kita itu sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Itu sesuai dengan ayat di kitab Amsal pasal 23 ayat 18. Nah, di sini mengapa sih Miss mengajak adik-adik untuk berharap kepada Tuhan? Nah, di sini kita semua adalah anak-anak Tuhan. Miss anak Tuhan, adik-adik juga adalah anak Tuhan. Tanpa campur tangan dari Tuhan, maka kita tidak dapat melakukan segala sesuatu dengan baik. Mungkin bisa, tetapi hasilnya mungkin tidak maksimal. Nah, di sini bersama dengan Tuhan, kita dapat melakukan hal-hal yang baik di dalam hidup kita dan mendapatkan jalan yang benar di dalam firman Tuhan. Jadi,
Pengharapan itu memberikan kita sebuah kekuatan dalam menghadapi setiap masalah di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mengalami suatu kesulitan, kita akan tetap bertahan di dalam Tuhan. Jadi dengan pengharapan kita di dalam Tuhan, kita dapat terus tegak berdiri menghadapi semua badai kehidupan yang ada dalam hidup kita. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan pengharapan kita ke dalam Tuhan? Yang pertama, pengharapan itu muncul ketika kita mendengar suatu kabar baik. Jadi, misal sekarang sedang COVID, kita dengar COVID akan selesai dalam misal 1 bulan lagi. Nah, itu akan memunculkan harapan baru dalam hidup kita. Jadi, sebuah kabar baik itu akan meningkatkan kadar pengharapan kita dalam hidup ini. Nah, jadi bagaimana sih kita mau mendengarkan kabar baik setiap harinya? Yang pertama, kita harus rajin baca Alkitab. Karena di dalam Alkitab itu banyak kabar baik yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ayat-ayat penguatan, ayat-ayat kesembuhan, semuanya itu Tuhan sediakan di dalam Alkitab. Kita juga bisa mendengarkan dari sesi khotbah di gereja, atau sharing dengan teman, atau guru-guru di sekolah, orang tua. Nah, itu juga bisa meningkatkan pengharapan kita dalam setiap hari. Percayalah, di dalam Tuhan itu tidak pernah ada kata terlambat dan terakhir. Jadi, kita itu tidak pernah terlambat untuk belajar sesuatu, dan tidak pernah terlambat untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nah, pertolongan Tuhan di dalam hidup kita itu juga tidak pernah berakhir, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup Miss dan adik-adik sekalian. Juga Tuhan tidak pernah mengakhiri janji-janjinya di dalam hidup kita. Janji Tuhan itu adalah kekal, ya dan amin. Amin adik-adik? Amin pasti ya. Jadi, ketika adik-adik mengalami masalah atau kesulitan, teruslah berharap kepada Tuhan. Jangan menyerah dengan keadaan ataupun dalam masalah yang ada. Lalu percayalah, adik-adik semua pasti akan menerima semua yang adik-adik inginkan. Yang diinginkan dalam hal yang baik ya, bukan untuk hal-hal yang diinginkan ini sejalan dengan firman Tuhan, bukan untuk memuaskan hawa nafsu dari kita sendiri. Nah, itu. Jadi, di semua yang Miss jelaskan tadi, semua harapan kita pasti akan terwujud, tetapi kita juga harus melakukan hal-hal yang menjadi bagian kita. Nah, contohnya di sini Miss kasih contoh. Bagaimana sih Miss maksudnya? Nah, ketika adik-adik punya harapan, misal adik A itu punya harapan mau sekolah ke luar negeri dan mendapatkan beasiswa. Nah, apa yang harus adik A itu lakukan? Nah, Miss percaya, seperti yang tadi Miss katakan, adik A akan menaruh pengharapannya kepada Tuhan dan menyerahkan bagaimana Tuhan akan memberi jalan supaya harapannya terjadi. Tetapi, berharap dan berserah saja kepada Tuhan itu tidak cukup. Adik-adik juga harus belajar bahasa asing, harus sekolah dengan rajin, mencapai nilai yang baik di sekolah, agar bisa mencapai harapan kalian untuk belajar ke sekolah di luar negeri. Nah, itu contohnya. Jadi, kita memang harus menyerahkan semua harapan kita kepada Tuhan, itu yang utama. Tetapi, kita juga harus melakukan sesuatu. Jangan sampai kita tidak melakukan apa-apa, maka semua yang kita harapkan itu akan sia-sia dan tidak akan terwujud. Ujung-ujungnya nanti adik-adik bisa kecewa ketika harapan itu tidak terwujud. Nah, jadi mari tetap kita harus berharap dan berserah pada Tuhan. Kita juga harus melakukan hal-hal yang menjadi bagian kita agar harapan kita dapat terwujud. Jangan pernah kehilangan pengharapan di dalam hidup adik-adik sekalian. Nah, ini sesuai dengan ayat hafalan di minggu ini. Nah, bisa adik-adik lihat di sini, itu ada di kitab Amsal pasal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bisa adik-adik lihat dan jangan lupa dikirimkan video ayat hafalan ke grup kelas masing-masing. Miss tunggu ya, ingat dapat poin loh. Lalu, nah, sekian sesi sharing Miss tadi. Kesimpulannya, ingat ya, kita semua itu harus punya harapan. Harapan itu membuat kita hidup. Dan bagaimana harapan kita dapat terwujud? Ingat, kita harus melakukan hal-hal yang menjadi bagian kita. Lalu serahkan kepada Tuhan dan biarkan cara Tuhan yang biar Tuhan yang memberikan caranya dalam hidup kita agar harapan kita terwujud. Oke, sampai di sini. Nah, kegiatan kita untuk hari ini, karena Miss percaya adik-adik di awal tahun yang 2021 ini, kan Miss sudah pernah minta adik-adik membuat apa sih resolusi yang akan adik-adik lakukan di 2021. Nah, nggak terasa ini sudah bulan 9, bentar lagi mau berakhir tahun 2021 ini. Nah, dari harapan adik-adik kemarin di awal tahun,
Miss minta adik-adik cari catatannya dan buat renungannya. Mana yang sudah terwujud dalam proses ataupun belum terwujud. Nah, sebenarnya resolusi kalian itu juga merupakan bagian dari harapan. Harapan adik-adik, apa yang akan adik-adik capai, adik-adik lakukan di dalam tahun ini. Nah, jadi ketika adik-adik sudah merenungkannya, mana yang belum terwujud, adik-adik bisa menulis catatan apa yang harus adik-adik lakukan agar harapan-harapan itu dapat terwujud di akhir tahun ini. Dalam berapa bulan lagi nih? Tinggal bulan 10, 11, 12, 3 bulan lagi. Nah, sekian. Jangan lupa ya dibuat renungan dan refleksi kalian harapan dalam tahun ini yang belum terwujud, yang sedang terwujud, ataupun yang belum. Nah, jadi adik-adik bisa merenungkan apa yang harus adik-adik lakukan ke depannya. Nah, sekian sesi sharing Miss hari ini. Nah, sebelum kita menutup sesi sharing ini, ada baiknya kita juga berdoa untuk bangsa kita. Sekalian doa tutup, mari kita ambil sikap doa yang baik, lipat tangan dan tutup mata. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh belajar tentang pengharapan baru. Kami percaya Tuhan, kami meletakkan semua pengharapan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya harapan kami akan terwujud di dalam Engkau, sejalan dengan firman-Mu, dan juga sejalan dengan apa yang sudah Engkau berikan ke dalam hidup kami. Dan rencana-Mu jadi dalam hidup kami. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa Indonesia. Ya Tuhan, kami percaya COVID akan segera berlalu. Engkau berikan kekuatan, kesembuhan kepada semua orang yang sudah terkena. Berikan kekuatan kepada tenaga medis, juga kepada pemerintahan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam negara kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Juga berkati dan lindungi gereja kami, keluarga kami, kedua orang tua kami, saudara-saudara kami. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami sampai kami bisa mengikuti ibadah minggu depan lagi. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayat 18, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.